Sejak saat itu, Dennis tak lagi bisa bersikap tenang bila berhadapan dengan Dita. Setiap memandangnya, Dennis selalu terbayang akan tatapan Dita waktu itu yang seolah memvonisnya sebagai orang jahat. Lama-lama, Dennis merasa dirinya akan gila menghadapi pola perilaku Dita yang mulai membuatnya habis kesabaran. Sedangkan Dita seolah merasa tidak bersalah. Segalanya seakan biasa-biasa saja bagi Dita. Normal, seperti tidak terjadi apa-apa. Gadis itu akan mulai bosan belajar setelah 1 jam, dan Dennis tidak akan bisa membujuknya. Pelajaran di sekolah benar-benar tak cukup untuk gadis itu, dan Dennis bekerja keras untuk membuatnya paham ketika les. Malam ini adalah tepat 2 minggu Dennis menjadi guru les Dita. Tidak seperti kali pertama les yang mana mulanya Dita hanya memakai 2 potong pakaian kebangsaannya yang amat kurang sopan. Kali kedua dan seterusnya, Dita bisa diajak bekerja sama. Gadis itu memakai pakaian yang bagi semua orang sudah tertutup. Kaos kebesaran beserta celana pendek selutut. Kadang pula blus lengan panjang disertai celana kain. Intinya, Dita tak pernah lagi memakai baby doll, hot pants, ataupun tank top di hadapan Dennis. Seperti biasa, Dennis datang tepat waktu malam itu walaupun sedang hujan deras di luar. Ternyata Dita yang tak ada di rumah. Asisten rumah tangga di sana bilang bahwa gadis itu memaksa pergi untuk mengantar orang tuanya ke bandara. Kalau mau ditunda ya tidak apa-apa Mas Dennis, nanti saya yang bilang sama Non Dita. Biar saya tunggu saja, Bi. Sudah terlanjur datang dan hujan pula. Dennis tak mau ia membuang waktunya dengan sia-sia. Oh, ya sudah. Dennis akhirnya menunggu seorang diri ditemani secangkir kopi hitam yang uapnya masih mengepul. Uap kopi itu perlahan-lahan mulai hilang dan kopi mendingin. Dennis sesekali menyecapnya sambil membaca buku. Saat kopi itu habis, ia melirik jam di pergelangan tangannya. Sudah jam 9 lewat. Pantas saja rumah itu terasa sangat sepi. Pasti asisten rumah tangga di sana sudah beristirahat. Tapi kemana Dita? Hujan di luar belum reda. Apa gadis itu keluyuran karena orang tuanya tak ada di rumah? Mengenai orang tua Dita, Dennis sudah bertemu keduanya. Papa Dita orang yang berwibawa, sementara Irene, Mama Dita, juga sangat keibuan. Kedua orang itu seperti menyembunyikan senyum saat tahu bahwa dirinya lah yang menjadi guru les Dita. Dennis juga tak mengerti kenapa. Semua bayangan Dennis hancur ketika suara mesin mobil berhenti terdengar. Lelaki itu berdiri dan mengintip luar jendela. Di luar, Dita langsung keluar dari mobil yang dikemudikan driver papanya. Mobil itu tiba-tiba mogok tadi. Untung driver papanya bisa mengatasinya, ditemani oleh Dita yang memayungi di luar. Meski berpayung, hujan yang deras tetap membuat mereka basah. Tadi, karena tetap kebasahan, akhirnya Dita menyerah dengan payung itu dan membiarkan dirinya kehujanan saja. Ia menolak ketika disuruh menunggu di dalam mobil. Lebih memilih kehujanan dan melihat driver papanya mengotak-atik mesin sampai mobilnya menyala. Bagi Dita itu lebih menyenangkan daripada menunggu dengan kebosanan di dalam mobil. Dita yang keluar dari mobil segera berlari ke teras rumahnya. Ia memandangi pakaiannya sendiri yang basah dan melekat di tubuhnya. Kardigan lengan panjang yang melapisi kaos yang dipadukan dengan celana sepanjang 3/4 tungkai sudah sangat lembab di tubuhnya. Gadis itu mendorong pintu sampai terbuka dan nyelonong masuk begitu saja untuk kemudian pergi ke kamarnya. Tidak sadar ada Dennis di sana. Dita benar-benar lupa kalau ia harus les malam ini. Dennis masih menunggu dengan sabar. Ia mengikuti arah perginya gadis ayu itu dengan tatapannya. Ia kembali duduk di tempatnya semula, mengira bahwa Dita akan keluar sebentar lagi. Kesabarannya untuk menunggu hanya bertahan selama kurang dari 2 jam. Tolong garis bawahi, 2 jam. Dennis pun tak sadar bahwa ia menunggu selama itu. Ia terlalu larut dalam buku yang dibacanya. Selama itu pula Dita tak turun. Dennis menghela napas kesal.
Dari jam 7 hingga setengah 11 ia menunggu. Tak ada tanggapan sama sekali dari Dita. Setidaknya Dita bisa keluar dan memberitahu bahwa gadis itu tak mau les malam ini, agar waktu Dennis tak terbuang sia-sia. Karena kekesalannya, Dennis tak lagi peduli sopan santun. Lelaki itu melangkah lebar menuju kamar yang diyakininya kamar Dita. Setelah mengintip di celah pintu yang memang terbuka, gadis itu menelungkup di tempat tidur. Sepasang earphone terpasang di telinganya. Laptopnya menyala dan sedang menayangkan drama luar negeri yang sedang digandrungi para perempuan. Dennis semakin jengkel. Ia menunggu berjam-jam dan Dita tanpa rasa bersalah menonton film sampai larut. Dennis masuk ke kamar itu tanpa menutup pintunya lagi. Bahkan Dita tak mendengar dan tetap berkonsentrasi pada layar tipis di depannya. Dennis menoleh ke sekeliling. Bola matanya hampir melompat keluar saat melihat dinding kamar Dita yang penuh dengan foto. Bukan sembarang foto, tapi foto-foto dirinya yang entah kapan dan dari mana gadis itu dapat. Kenapa ada foto saya di sini? Dita yang menelungkup langsung berbalik dan secepat kilat bangkit duduk. Pak Dennis, serunya terkejut. Kenapa ada banyak sekali foto saya di sini, Dita? Ulang Dennis menekankan kata banyak sekali pada kalimatnya. Dita tergeragap. Rasa terkejut karena melihat Dennis di kamarnya berganti gugup dan bingung sekaligus malu, bercampur jadi satu. Saat Dennis mendekat ke arah dinding kamar yang ditempeli foto lelaki itu, Dita mendahuluinya dan merentangkan tangan untuk menutup akses Dennis walau itu sama sekali tak berhasil. Bukan kok, seru Dita yang bila orang waras pikir tak akan ada gunanya. Bukan foto bapak, ngapain juga saya? Kamu pikir mata saya bermasalah? Sela Dennis tajam. Minggir kamu. Tidak punya cara untuk menghindar lagi, Dita menyerang Dennis dengan kalimatnya. Tepat ketika Dennis maju selangkah lebih dekat. Bapak nggak sopan masuk kamar saya tanpa izin. Dengan mengumpulkan segenap kekuatan, Dita membalikkan tubuh Dennis dan mendorong lelaki itu menuju pintu. Kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Itu bukan foto bapak. Dita menyela seperti berteriak. Masih berusaha mendorong Dennis pergi dari kamarnya. Dennis menipiskan bibir karena jengkel atas kelakuan Dita. Ia tak tahu Dita segila apa sampai mengumpulkan begitu banyak fotonya. Jelas-jelas itu fotonya yang diambil secara diam-diam. Gadis itu masih saja menyangkal. Tak mungkin Dennis tak mengenali dirinya sendiri, bukan? Dennis belum pikun untuk mengingat seperti apa caranya berpakaian dan seperti apa wajahnya. Tidak berguna kalaupun Dita menyangkal. Dorongan itu masih Dita lakukan pada punggungnya. Secepat kilat, Dennis berbalik dengan tangan memegang kerangka pintu. Dita berjingkat mundur satu langkah dan memandangnya dengan dua netra membulat. Bapak nggak pernah baca artikel ya? Di dunia kan ada beberapa orang yang punya wajah sama, seru Dita gugup. Mata Dennis memicing. Dita pikir dirinya bodoh. Jelaskan kenapa kamu jadi penguntit. Perintahnya tanpa mau dibantah. Saya bukan penguntit, balas Dita tak terima. Mengumpulkan banyak foto saya secara diam-diam yang pasti sudah kamu lakukan sejak lama. Apa namanya kalau bukan penguntit? Dita jelas tak setuju dirinya disebut penguntit. Memangnya salah mengoleksi foto lelaki yang ia suka? Sudah berapa lama kamu menguntit saya, Dita? Saya bukan penguntit, Pak Dennis. Gadis itu menyangkal dengan keras kepala. Lalu foto itu, emang kenapa kalau saya ngumpulin foto bapak? Bapak kan gak rugi apapun. Fotonya juga gak saya kemana-manain, gak saya apa-apain. Foto bapak cuma saya pajang di... Kenapa? Karena saya suka bapak. Sedetik kemudian, Dita membekap mulutnya sendiri. Matanya membulat panik melihat tatapan Dennis yang menghunus tajam. Gadis itu sudah meraih daun pintu untuk ditutupnya. Tapi Dennis lebih cepat meraih pergelangan tangannya. Dita langsung meronta untuk menarik tangannya dari cekalan Dennis. Dita merasa dirinya terlalu panik tapi tak tahu bagaimana cara menanganinya. Diam, Dita, seru Dennis pada akhirnya. Nanti orang rumah ini salah paham. Lepasin. Apa kamu bilang? Tanya Dennis dengan suara rendahnya. Masih dengan dua tangan membekap mulutnya. Dita,
menggeleng cepat. Gawat, kenapa mulutnya seember ini sih? Di saat yang tidak tepat pula. Dennis makin jengkel dibuatnya. Jangan main-main dengan saya, Dita. Melepas bekapannya sendiri, Dita lalu berteriak, Bapak pulang aja, saya gak mau les malam ini. Dita menyentak tangannya bersamaan dengan Dennis yang melepas cekalan itu. Alhasil, Dita terpelanting ke belakang. Secara refleks, tangannya menggapai untuk mencari pegangan. Tangan Dennislah yang berhasil Dita raih. Karena tak siap atas tarikan mendadak itu, tubuh Dennis oleng ke depan. Dita menjerit kecil ketika tubuhnya limbung serta Dennis yang hilang keseimbangan. Mereka langsung jatuh dengan posisi yang sama sekali tak mengenakkan. Kedua netra Dita membeliak, napasnya sampai tertahan. Ia merasa kehilangan oksigen. Ini lebih gawat. Dennis hampir menimpa dirinya andai tangan lelaki itu tak menyangga di kanan dan kiri tubuhnya. Dennis pun tak kalah terkejut atas insiden itu. Mendadak otaknya tak berfungsi untuk memerintahkannya agar segera bangkit. Ia bertahan pada posisi yang entah baginya menguntungkan atau mungkin adalah petaka itu. Dita menelan ludahnya keluh. Sentakan napasnya menajam sampai kemudian teriakan itu menggema di sepenjuru rumah keluarga Pranata.